Di preskon dia ditanya nih, Iya. lu kira-kira bakal main seperti apa? Karena kita tahu lu dikenal sebagai pelatih pragmatis. Sintayong bilang, gue tuh asal lu tahu ya, gue tuh pelatih yang suka menyerang. Kenapa gue pragmatis di timnas Indonesia? Karena level lawan gue tuh jauh. Ketika gue melawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan juga Jepang, nggak mungkin dong gue nyerang, pasti gue lebih menahan. Kena body charge dikit, Makanya ketika gue terlalu manja lah kasar gitu ya. Tapi kalau tipikal Eropa Timur, saya pikir memang ini kesukaan dari Sintayong karena memang ya begitu yang dia diharapkan. Kalau Nico kenapa dipertahankan? Walaupun dia dari Brazil. Karena dia fighternya, dia fighting spiritnya luar biasa. Pemain paling kuat di tengah, bermain di posisi 6 kalau tidak salah, di DM. Tapi dia bermain sangat lugas. Tendangannya juga keren. Iya, sering bikin gol dari long range, ya kan? Jadi menurut saya memang ini tipikal yang disukai oleh Sintayong. Iya. Lebih fisikal sih pemain Eropa Timur. Lebih fisikal. Jadi ini intinya Sintayong udah jelas dia bawa filosofi seperti apa. Dia pengen bikin Persija bermain lebih fisikal daripada bermain lebih stylish ala-ala Mauricio Sousa. Iya. Hasilnya juga begitu bagus. Hasilnya, walaupun kita nggak bisa bilang Mauricio Sousa hasilnya buruk. Ingat Persija musim lalu 71 poin. Itu poin yang lebih tinggi dari waktu Persib juara di musim sebelumnya. 69. Iya, betul. Nah, jadi tapi tetap Sintayong di sini udah jelas arahnya mau kemana. Intinya itu aja. Kenapa pemain Eropa Timur sama Jepang dan ada satu pemain Korea yang akan didatengin. Betul. Itu udah jelas. Chang Hun Kwon. Iya, betul. Nah, ini tadi Bang Dana sudah ngomong pemain pemain Asia Timur. Jadi selain pemain Eropa Timur juga STI ngincar beberapa pemain Asia Timur. Dan hebatnya pemain-pemain ini punya label tim nasional atau pernah membela tim nasional kan. Kita tahu ada gelandang gelandang timnas Jepang tuh Soya Nakajima. Terus juga ada winger timnas Korea Selatan tadi Bung Fevo udah nyebut Kwon Chang-hun. Kwon Chang-hun. Terus juga ada Yoshino juga yang walaupun nggak pernah punya caps di timnas Jepang senior tapi pernah main di kelompok umur timnas Jepang dan juga pernah saat ini membela Cerezo Osaka dan juga pernah bagus klubnya pernah di UFC juga pernah bawa juara ini kan pernah bawa juara Sanfrecce Hiroshima sama Hajime Moriyasu di tahun 2015 kan. Ini dengan modal pemain-pemain yang kita tahu kan pemain Asia Timur biasanya ulet ya. Kan kita tahu lah dari aksi-aksi Jepang di Piala Dunia tahun ini kan terlihat sangat eksplosif. Apakah ini bisa jadi modal kuat bagi Sintayong untuk membawa Persija meraih gelar juara Super League tepat di hari ulang tahun Jakarta yang ke-500 gitu? Iya, kalau berbicara pengen ya sangat berharap ya. Saya pikir juga satu kesempatan karena kalau kita lihat memang ini pemain yang akan direkrut pemain top semua ini. Iya, makanya. Ya tapi kan nggak segampang itu juga menurut saya bisa langsung memadukan pemain-pemain ini. Nah, itu makanya. Jadi saya pikir banyak faktor ya. Kalau misalnya melihat dari Bojan Hodak memang sangat spesial menurut saya. Di musim pertamanya bisa langsung juara. Betul. Ya kan? Tapi kalau menurut saya nggak serta-merta juga bisa mengikuti ke pelatih yang lain. Ya kita berharap, saya sangat berharap. Saya bekas main Persija, saya berharap saya udah lama nggak lihat Persija juara. Saya berharap di musim ini, di awal dipegang oleh Sintayong, bisa juara. Tapi kan nggak segampang itu juga Bang Nur. Betul. Kalau kita bisa mengatakan itu, karena banyak faktor ya. Satu, Persib pasti berbenah juga. Pasti mereka juga akan mencari target 4 kali berturut-turut kalau bisa. Nah iya. Sebagai juara. Iya kan? Itu nggak gampang juga. Mereka pasti akan merekrut juga. Nah, Persija sendiri dengan kapasitas pemain yang sekarang direkrut, saya juga nggak menjamin bisa langsung cepat padu kok. Pasti ada prosesnya. Pasti ada prosesnya. Ya, kalau memang dia bisa langsung juara, top Sintayong. Intinya pertaruhan Sintayong tuh ada di pekan-pekan awal, 5 pekan, 6 pekan. Kalau misalkan 5 pekan, 6 pekan ini Persija stabil, wah itu promising. Dan ternyata kalau misalnya enggak, itu ya pasti teriakan-teriakan dari The Jackmania stay out akan menggema. Tapi ingat juga dulu Persija punya pengalaman sama Teko. Teko itu kan di awal-awal juga terseok-seok ya kalau ingat kita di 2017 ya. Akhirnya bisa finish keempat, terus di tahun kedua baru juara. Nah ini tinggal bagaimana Persija nih. Persija kan katanya targetnya juaranya musim depan juga nih, 2027 di 500 tahun Jakarta kan. Nah ini berarti Sintayong udah nggak kenal proses lagi, apalagi Persija kemarin udah cukup dekat dengan persaingan gelar juara. Paling nggak walaupun Persib sama Borneo itu bersaing terus Persija ngintip dari peringkat 3 ya. Tapi intinya anak-anak The Jackmania pastinya udah nggak mau proses lagi. Betul. Maunya Persija langsung bagus, hasil dan langsung juara. Itu yang harus bisa dihandle sama Sintayong, tekanan-tekanan itu. Kita tahu kan dari era Liga 1 lah kita persempit,
pelatih yang pernah bawa juara klub tuh pelatih pragmatis semua kan, dari Teko 2018 bersama Persija, terus juga Teko lagi bersama Bali kan 2 tahun beruntun, terus Tavares kita tahu bersama PSM dan Bojanodak di 3 tahun terakhir. Ada situ juga pelatihnya Bayangkara kemarin. Oh iya, Simon McManamy juga kan di 2017. Dan kita tahu kan Sintayong juga dikenal sebagai pelatih pragmatis ya. Bukan Simon dong, Paul Munster. Sorry. Simon dong. Waktu juara 2017. McManamy. Oh, McManamy. Iya, waktu juara McManamy. McManamy. Iya, waktu pas masih Pak Gede di sana ya. Benar yang juara head to head Simon, kan. betul Simon sama Bali ya, Bali PSM tuh. Kan kita tahu Sintayong juga dikenal sebagai pelatih pragmatis. Iya. Dan tapi ketika di sesi preskon Sintayong, mungkin Bang Danes datang ke lokasi. Enggak datang. nonton aja. Nonton. Kan di preskon dia ditanya nih. Iya. Lu kira-kira bakal main seperti apa? Karena kita tahu lu dikenal sebagai pelatih pragmatis. Sintayong bilang, "Gue tuh asal lu tahu ya, gue tuh pelatih yang suka menyerang," kata dia. Iya. Kenapa gue pragmatis di timnas Indonesia? Karena level lawan gue tuh jauh. Iya. Ketika gue melawan Arab, lawan Australia, lawan Bahrain, lawan juga Jepang, nggak mungkin dong gue nyerang, pasti gue lebih menahan gitu. Makanya ketika gue nantinya melatih Persija dan dihadapkan dengan lawan-lawan yang level lebih sama, gue bakal main menyerang gitu. Jadi kita tahu kan ini kayak berseberangan nih sama omongan, sama fakta kalau ternyata dalam 10 tahun terakhir lah, ternyata pelatih yang sering juara itu pelatih pragmatis. Nah, Bung Veve sama Bang Danes melihatnya seperti apa? Apakah memang Sintayong akan memainkan sepak bola menyerang nih, atau pragmatis seperti yang kita lihat bersama timnas Indonesia? Tergantung lawan sih. Karena waktu di Piala AFF 2021 ya, menghadapi lawan yang secara kualitas di bawah. Oh, itu emang Sintayong cenderung nyerang mainnya. Menang telak terus ya? Iya, dan tapi ketika menghadapi lawan mungkin sekelas Persib atau Borneo, karena Borneo walaupun ditinggal Peralta, mereka masih ada Juan Villa, masih ada pemain-pemain lainnya juga. Dia mau nemu aja nanti. Dan mereka buat datengin pengganti Peralta sih nemu aja, yang murah bagus. Kita tahu Borneo lah, nggak usah diraguin kualitas scoutingnya. Itu mungkin Persija akan lebih nahan. Tapi kalau lawan tim papan tengah ke bawah, mungkin aja Sintayong akan lebih menyerang. Jadi emang Sintayong ini bisa dibilang pelatih yang tahu gitu, tahu harus bermain seperti apa saat menghadapi lawan seperti apa. Jadi tergantung lawan ya. Iya. Gitu. Gimana Mas? Itu dijawab sama Mendanes ya. Memang tepat sekali ya. Setiap pelatih pasti akan melihat siapa yang akan dilawan ya. Yang namanya kontra strategi itu tergantung bagaimana lawan yang dihadapi. Dan juga sebelum melawan tim-tim yang mungkin yang dihadapi, pasti juga udah ada namanya analisa dan juga evaluasi. Iya betul. Jadi dia mengerti nanti bagaimana, lawan kayak gini nih, kita bisa menyerang dari mana. Kita harus tekan dari awal segala macam. Itu kembali kepada pelatih. Dan melihat bagaimana lawan yang mau dihadapi. Iya. Dan secara analisis Sintayong lebih bagus. Cukup bagus ya. Dan Mauricio itu musim lalu di awal-awal musim sebetulnya mainnya juga gitu. Karena waktu lawan Malut tuh di pekan-pekan awal itu lumayan banyak nahan juga waktu awal-awal. Yang draw ya. Iya. Itu kartu merah juga Rio Fahmi kan? Betul. Rio Fahmi ya. Mauricio itu kehilangan arah itu waktu analisnya siapa namanya? Oh, yang diambil Sintayong. Yang diambil sama John Herman. Diambil timnas. Siapa namanya tuh? Zaki ya? Lazuardi ya? Lazuardi. Iya, itu. Lupa. Iya, ada Lazuardi. Lazuardi betul. Nah, di situ mulai Mauricio kehilangan arah.